Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi pada mata pelajaran kimia. Oke, untuk hari ini kita akan bahas bukan kita akan bahas ya. Jadi saya akan kasihkan pertanyaan dulu. Jadi pertanyaan sesuai dengan judul dan yang sama lihat di layar di video. Bagaimana wujud dari es krim? Jadi wujud dari es krim itu gimana sih? Itu padat atau cair atau gas? Oke, jadi sebelum menjawab saya akan bantu menjawab. Saya akan bantu kasih petunjuk di slide berikutnya agar sampai tahu wujud dari es krim seperti apa sih sebenarnya, apakah padat atau cair atau gas. Oke, jadi untuk tahu es krim itu bentuknya seperti apa, kita harus tahu dulu bahan pembuatannya es krim dari apa aja. Nah, dari sekian banyak bahan es krim, ada salah satunya adalah ada air, gula, susu, dan masih banyak lagi. Dan dari banyak itu kita bisa tahu bahwa es krim itu merupakan zat campuran ya, dari campuran dari air, dari gula, susu, dan rasa-rasa lainnya, entah itu rasa vanila, coklat, dan lain-lain. Jadi es krim merupakan zat campuran. Nah, ketika kita sudah tahu zat campuran, kita bisa tahu nih bentuknya dari itu padat, cair, atau gas. Jadi campuran sendiri ada 3 macam. Nah, campuran atau sistem dispersi itu ada 3 macam berdasarkan pada ukuran partikelnya. Jadi yang paling kecil disebut larutan. Nah, larutan ini sudah banyak dilihat di sekitar sampean. Contohnya adalah larutan gula. Larutan gula merupakan masuk dalam campuran yang jenis larutan. Nah, di larutan gula dia yang padat bisa campur dengan yang cair. Kenapa? Karena dia ukuran partikelnya sangat kecil, dan ketika ukuran partikelnya sangat kecil, dia bisa larut dengan sempurna. Ya, karena bisa larut dengan sempurna, akhirnya dia hanya punya satu fasa. Fasa apa? Fasa cair. Gula yang dari padat ketemu dengan air yang cair, akhirnya jadi cair. Jadi satu fasanya itu fasa cair. Nah, karena sudah menyatu dengan sempurna, larut dengan sempurna, si larutan ini nggak bisa disaring. Jadi sama nggak bisa ya menyaring larutan gula pakai saringan biasa, nggak bisa, karena dia sudah jadi larutan atau sudah menyatu jadi satu campuran. Jenis yang kedua adalah koloid. Bedanya sama larutan apa, Pak? Bedanya sama dari yang larutan, ukuran partikelnya ini lebih besar sedikit daripada si larutan, atau saya bilang ukuran partikelnya sedang. Nah, karena ukuran partikelnya sedang, ketika dia larut, dia tetap bisa larut kayak si larutan, tapi dia tetap punya 2 fasa. Fasanya bisa cair, bisa padat, atau bisa gas. Di antara 3 itu bisa ada 2 fasa. Contohnya adalah si es krim. Jadi es krim yang kita bahas tadi itu merupakan masuk zat campuran jenis koloid. Jadi ada 2 fasa, bisa padat, bisa juga cair, tergantung dengan kondisinya ya. Nah, si koloid ini bisa disaring dengan alat. Alat apa, Pak? Alat khusus untuk nyaring si koloid. Terus jenis yang terakhir adalah suspensi. Jadi dari ketiga sistem campuran atau sistem dispersi ini, suspensi adalah sistem campuran yang paling besar. Ukuran partikelnya paling besar. Nah, karena ukuran partikelnya yang sedang aja 2 fasa, apalagi yang suspensi tetap sama 2 fasa. Bisa cair-cair atau padat sama cair. Nah, karena ini tadi 2 fasa, partikelnya besar, sehingga larutannya atau campurannya itu bisa disaring karena besar-besar. Contohnya apa? Contohnya adalah kopi hitam. Jadi ketika sampean buat kopi, itu kan terus selalu ada ampas. Nah, itu bukti bahwa dia adalah
sistem campurannya campuran suspensi, bukan koloid. Beda ya. Kalau di koloid dia campurnya secara sempurna, belum ada endapannya. Tapi kalau di suspensi dia tetap campur, tapi tetap ada meninggalkan sebuah endapan. Oke, kita lanjutkan dulu. Dari jenis koloid, setelah kita tahu jenis-jenis campuran, kita akan bahas si koloid ini. Kenapa kok kita bahas koloid? Karena koloid ini merupakan salah satu jenis campuran yang ada contohnya dari es krim tadi. Untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi yang pertama adalah jenis koloid yang padat. Jadi tahu namanya campuran itu bisa dikelompokkan jadi dua macam. Ada yang terlarut, dia yang larut dalam sebuah campuran itu, dan ada yang sebagai pelarut atau dia yang larut yang melarutkan si zat terlarut. Contoh, jika ini jenis pertama ya, jika yang terlarut itu adalah zat yang sifatnya padat, yang wujudnya padat, dia itu larut dalam zat yang padat pula, dia dinamakan sebagai sol padat, koloid dengan nama sol padat. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah stainless steel. Jadi peralatan masak yang besinya berkilauan, nah itu stainless steel atau besi campuran. Zat terlarutnya besi yang logam yang lain dilarutkan dalam pelarut yang padat pula. Pelarut padatnya besi. Jadi besi dengan logam yang lain menghasilkan sebuah stainless steel. Stainless steel masuk dalam kategori sol padat. Kalau jenis yang kedua, kalau yang terlarut adalah padat dan dilarutkan pada pelarut yang cair, dia disebut dengan sol cair. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah cat tembok. Cat tembok adalah sol cair. Yang ketiga, zat yang padat, jika dia larut dalam pelarut yang gas, dia dinamakan sebagai sol gas. Contohnya banyak, contohnya asap dan debu. Jadi asap dan debu, kenapa kok bisa kelilipan ke mata? Karena yang membuat kelilipan itu adalah zat terlarut yang padat, sedangkan yang pelarut yang gas itu enggak membuat kelilipan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini adalah jenis koloid kedua. Jadi jika yang terlarut adalah zat yang cair, dia larut dalam zat yang padat, dia disebut sebagai emulsi padat. Contohnya adalah mentega. Jadi zat yang terlarut cair, dia larut dalam pelarut yang padat disebut sebagai emulsi padat. Contohnya adalah mentega. Yang kedua, cair. Jika zat yang cair tadi larut dalam sebuah pelarut yang cair pula, dia disebut sebagai emulsi cair. Nah, contohnya apa Pak? Contohnya adalah es krim tadi. Jadi es krim itu masuk zat yang cair larut dalam pelarut yang cair. Contohnya adalah es krim dan santan. Terus yang ketiga, zat yang terlarut cair larut dalam pelarut yang gas, sehingga disebut sebagai emulsi gas. Karena kita tahu emulsi gas ini merupakan campuran dari cair dan gas, otomatis bendanya ya mirip dengan larutan tadi. Bendanya mirip dengan penyusunnya tadi. Ada awan dan kabut. Jadi awan dan kabut kenapa kok dingin? Karena sebenarnya yang terlarut adalah zat cair. Zat cair terlarut, dia larut dalam pelarut yang gas udara, sehingga bentuknya adalah bentuknya gas. Kita masuk zat terakhir, jenis koloid yang terakhir, yakni jika yang terlarut adalah yang gas, zat yang gas, dia larut dalam pelarut yang padat, dia masuk dalam kategori aerosol padat. Contohnya adalah batu apung. Jadi batu apung itu adalah zat yang terlarut gas. Zat yang terlarut gas bisa larut dalam pelarut yang padat. Itu sebabnya batunya bisa apung ya, karena di dalamnya ada rongga-rongga, ada gasnya. Sedangkan jenis yang kedua,
zat yang terlarut gas dia larut dalam pelarut yang cair sehingga disebut sebagai aerosol cair. Nah, contohnya banyak banget. Ini saya tuliskan di sini cuma satu ya, air soda. Jadi air soda itu kenapa di dalamnya ada gelembung? Karena dalamnya ada zat terlarut gas CO2. Dia larut di dalam si larutan cair. Akhirnya ketika kita minum ada sensasi kayak kesemutan gitu ya di leher, di tenggorokan. Jadi itu adalah jenis-jenis koloid. Nah, berdasarkan tadi ada 3 jenis koloid. Sekarang silakan cari di segala sumber termasuk internet bagaimanakah wujud dari es krim dan hubungkan dengan penjelasan saya yang sudah saya lakukan tadi ya. Hubungkan dengan koloid. Jadi sebenarnya bentuknya es krim itu apa sih? Wujudnya es krim gimana sih? Entah itu padat, cair atau gas dan dihubungkan dengan koloid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan menjawabnya silakan lihat di keterangan yang ada di video dan di postingan Google Classroom. Saya akhiri dulu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.